Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Maulia Mutaza. Kali ini saya ingin membahas tentang model studi pemikiran modern. Periode modern. Periode modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Pada periode pertengahan umat Islam mengalami kemunduran baik bidang pendidikan, pengetahuan, sosial maupun bidang-bidang yang terkait dengan politik, budaya, dan teknologi. Periode modern ini dikenal dengan zaman pembaharuan. Kata pembaharuan seakan-akan identik dengan modernisasi yang lahir di dunia barat. Modernisasi diambil dari kata modern yang artinya terbaru, cara baru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir, serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini. Artinya, cara berpikir, aliran gerakan, dan usaha untuk merubah paham, adat istiadat, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaharuan dalam Islam muncul karena mempunyai tujuan, yaitu untuk membawa umat Islam pada kemajuan. Sebab pada periode pertengahan umat Islam sudah sedemikian tertinggal jauh di belakang peradaban Eropa. Dengan demikian, muncullah apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Para pemuka Islam sebagai kembali mengeluarkan pemikirannya bagaimana caranya membuat umat Islam kembali maju sebagaimana pada periode klasik. Artinya mereka berusaha menggerakkan umat Islam untuk memperbarui kehidupan serta mendorong mereka untuk mengusir dominasi kekuatan asing di negeri Islam. Di sini saya ingin jelaskan ada tokoh-tokoh modern di dunia Islam yang sangat berpengaruh hingga ke Indonesia. Ini ada dua. Yang pertama adalah Muhammad Abduh, yang kedua adalah Muhammad Rashid Ridho. Kita akan membahas tentang Muhammad Abduh dulu. Muhammad Abduh adalah guru dari Rashid Ridho yang lahir pada tahun 1849 Masehi atau 1266 Hijriah di sebuah desa di Mesir Hilir. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah dan ibunya masih memiliki silsilah sampai ke Umar bin Khattab. Semasa kecilnya, Muhammad Abduh juga belajar membaca dan menulis Al-Quran. Namun setelah remaja, ia bosan dengan proses belajar yang menggunakan metode tradisional, yakni menghafal di luar kepala. Muhammad Abduh menginginkan proses belajar yang modern, seperti sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Hal inilah yang membuat Muhammad Abduh merasa bahwa umat Islam mengalami kemunduran. Salah satunya karena aspek pendidikan yang stagnan. Setelah menamatkan belajarnya di kampungnya, ia meneruskan studi ke Al-Azhar di Kairo, yang menjadi pusat Universitas Al-Azhar. Muhammad Abduh mulai mengemukakan pemikiran pembaharuan Islam. Kita lanjut, sedangkan Rashid Ridho memiliki nama lengkap Muhammad Rashid bin Abdul Ridho ibnu Muhammad Syam'ad-Din Al-Qalamuni. Dia lahir di desa bernama Qolamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon, pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau tahun 1865 Masehi. Ayahnya adalah seorang ulama dan penganut tarekat Sadziliyah, dan garis silsilah Rashid Ridho masih keturunan dari Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, yang merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib, yang merupakan dan dengan Fatimah Az-Zahra sekaligus cucu Nabi Muhammad SAW. Ia memakai gelar Sayyid di depan namanya. Semasa kecilnya, ia pun sudah dimasukkan ke madrasah untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Mengenai pemikiran pembaharuan Islam Rashid Ridho, ia belajar dengan mengadopsi pembaharuan dari gurunya, yakni Muhammad Abduh sendiri.
Kedua pembaharu ini memiliki kesamaan pikiran jika disatukan. Pemikiran-pembaharuan mereka yang pertama mengenai pemberantasan kejumutan umat Islam pada periode tengah mengalami kemunduran. Dalam kata jumud yang memiliki arti keadaan membeku, keadaan statis, berjalan di tempat yang tidak ada perubahan. Hal ini yang membuat umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan. Sebab lain, karena umat Islam tidak kenal ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa kepada kemajuan. Hal ini harus disingkirkan karena akan menyebabkan umat Islam semakin tertinggal dengan dunia barat. Pemikiran selanjutnya yakni memberantas bid'ah. Muhammad Abduh dan Ro'i Ridho melarang umat Islam berlebihan dalam memuja syekh dan wali. Kepatuhan membuta pada ulama. Taklid kepada ulama terdahulu akan menjerumuskan umat Islam kepada kesesatan. Munculnya bermacam-macam bidah ke dalam Islam akan membuat umat Islam lupa akan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Selanjutnya mereka melanjutkan yakni tentang terbukanya ijtihad, di mana ajaran-ajaran asli itu haruslah disesuaikan dengan masa modern, yaitu dengan adanya interpretasi baru. Maka dari itu, pintu ijtihad perlu dibuka. Ijtihad bagi mereka perlu dilakukan sesuai dengan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Namun ijtihad yang dimaksud adalah problem yang terkait dengan muamalah yang ayat dan hadisnya bersifat umum. Hukum kemasyarakatan ini yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mengenai bidang ibadah tidak perlu dilakukan ijtihad, karena ini merupakan hubungan manusia dengan Tuhan yang tidak menghendaki perubahan menurut zaman. Untuk pemikiran pembaharuan Islam yang terakhir, mengenai pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dilihat dari periodenya, pada saat itu memang umat Islam kurang paham dan tidak tahu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho berusaha mengubah sistem pembelajaran tradisional ke pembelajaran modern, agar para pelajar dan umat Islam lainnya dapat mengejar ketertinggalan mereka di zaman yang sudah modern itu. Pemikiran pembaharuan Islam Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho memberikan pengaruh yang luas bagi kemajuan umat Islam hingga saat ini. Keduanya berusaha memperbaiki sistem-sistem yang ada seperti pendidikan, agama, teknologi, dan lain-lain, agar umat Islam tidak berjalan di tempat dan mampu berkembang dan maju seperti dunia barat. Kita akan lanjut tentang lembaga dan organisasi modern. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia Islam mengalami munculnya gerakan modernisme yang banyak diilhami oleh kebangkitan kekuasaan politik dan ekonomi Eropa. Gerakan modernisme Islam pada dasarnya berusaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan pemikiran dan perkembangan modern. Gerakan besar ini berasal dari Timur Tengah dan menyebar ke seluruh penjuru Islam, termasuk di Indonesia sendiri. Seperti yang saat ini kita kenal, yakni ada beberapa organisasi-organisasi yang seperti NU, Muhammadiyah, FPI, Ikhwanul Muslimin, HTI, MMI, dan lain sebagainya. Namun dari organisasi-organisasi tersebut, ada organisasi yang sangat tegas dan sering menjadi sorotan publik di era modern, khususnya dalam realisasi jihad, yakni dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia. Dan ada pula organisasi-organisasi Islam moderat di Indonesia, yakni seperti NU dan Muhammadiyah. Dan kemudian dari berbagai aliran yang terlahir memunculkan berbagai jenis organisasi Islam yang membentuk sebuah kubu-kubu dan mengakar di berbagai kalangan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gerakan pembaharuan yang menyebabkan lahirnya organisasi keagamaan pada mulanya bersifat
keagamaan. Tetapi seiring dengan kondisi masyarakat pada saat itu menjelma menjadi kegiatan politik yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Dan hal tersebut dirasakan mendapat pengaruh yang signifikan dari para pemikir-pemikir pembaharu Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita lanjut lagi, yakni mengenai human rights and gender issue, demokrasi dan fundamentalisme Islam. Yang pertama adalah human rights atau yang kita kenal sebagai HAM. HAM merupakan sebuah wacana yang pada awalnya belum dikenal dengan Islam. Namun secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM. Dan ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM. Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan, antara lain nilai persamaan atau equality, kebebasan atau freedom, keadilan atau justice, dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dengan HAM. Demikian juga dengan beberapa implementasi nilai universal tersebut. Hadirnya konsep HAM tersebut akhirnya menimbulkan reaksi bagi umat Islam dengan ditandai adanya respon yang berbeda dari mereka. Abdullahi Ahmad An-Naim sebagaimana dikutip Ahmad berpendapat bahwa sikap atau respon umat Islam terhadap konsep HAM modern yang berasal dari Barat terbagi menjadi beberapa pandangan, yaitu pertama, menolak. Sikap ini diwakili oleh kelompok ulama tradisional. Mereka menolak semua gagasan modern yang dilakukan dengan mengisolasikan diri secara emosional dari perubahan yang terjadi di sekeliling sambil berlindung dalam memori kejayaan Islam di masa lampau. Kedua, secara aktif berusaha mengubah lingkungan dalam pengertian yang fundamental, sehingga supremasi Muslim dalam urusan-urusan dunia dapat dipugar kembali. Sikap ini diwakili oleh kelompok militan dari para ideolog, seperti Maududi, Khomeini, Hasan al-Banna, Said Al-Qutb, dan lain sebagainya. Upaya itu diwujudkan dengan membangkitkan kembali gagasan negara Islam dengan mengikuti model Khulafa ar-Rasyidin. Ketiga, mencari sintetis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern. Respon kategori ini diberikan oleh kalangan modernis. Keempat, terdiri dari kalangan Muslim yang memilih Barat yang memisahkan antara agama dan negara. Oleh karena itu, mereka menganut sekularisme. Penolakan terhadap konsep HAM Barat ternyata membawa efek positif juga, berupa munculnya kreativitas berupa pencarian konsep hak-hak asasi dalam Islam. Mereka yang melakukan upaya ini berkeyakinan bahwa Islam memiliki ajaran yang dapat menjamin terpeliharanya hak-hak setiap insan. Keyakinan ini didasarkan pada adanya ajaran yang syarat dengan muatan hak asasi. Ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis telah banyak menyinggung persoalan terkaitan dengan HAM ini. Yang kedua adalah gender issue. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai belahan dunia, baik pra-Islam maupun masa Islam hingga sekarang, pihak laki-laki selalu berada dalam posisi dominan. Walaupun kaum perempuan juga pernah mengukir sejarah dominasinya. Sebelum itu, kita lihat pengertian gender tercatat dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, yaitu sebagai jenis kelamin. Menurut terus ini, gender diartikan sebagai aspek-aspek sosial atau kemasyarakatan yang berkaitan dengan seks. Ia mengambil pada sifat maskulin dan feminim, yang dipengaruhi oleh kebudayaan simbolik, stereotip, dan pengenalan diri. Terdapat beberapa penyebab terjadinya ketimpangan gender. Di antaranya adalah faktor interpretasi agama dan budaya. Konsep patriarki berbeda dengan patrilineal. Patrilineal diartikan sebagai budaya, di mana masyarakat mengikuti garis kaum laki-laki, seperti anak bergaris keturunan ayah. Sebagai contoh, Habsyah Malik. Khalik adalah ayah dari Habsyah. Sementara patriarki memiliki makna lain yang secara harfiah berarti kekuasaan bapak, role of the father, atau patriark yang ditujukan untuk pelabelan sebuah keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki.
Selanjutnya, isu kesetaraan. Prinsip kesetaraan difahami oleh masyarakat umum sebagai masing-masing menjadi sesuatu yang sama, dalam jumlah yang sama. Namun, kesetaraan gender dapat difahami sebagai laki-laki dan perempuan memainkan peran yang berbeda dalam kehidupan yang harmoni. Sebenarnya syariat Islam memberikan kesetaraan dalam bentuk keadilan yang sesuai dengan kemampuannya, dan agama Islam tidak pernah bias terhadap perempuan. Bahkan mereka dimuliakan dan dilindungi oleh syariat Islam. Jika mereka beranggapan bahwa ketidakadilan terdapat dalam ajaran agama, maka anggapan itu adalah hasil kesalahan fahaman dalam menilai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dengan kata lain, ketidakadilan tersebut bukan dari ajaran keagamaan. Sebaliknya, tradisi masyarakat setempat ataupun ia adalah amalan yang menyimpang dari syariat Islam dan budaya ketepatan. Yusuf Al-Qadrawi turut menegaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam setengah hukum tidak bermakna jenis laki-laki lebih mulia dan lebih hampir kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam jenis perempuan. Sebaliknya, perbedaan ini berkehendaklah tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan fitrah setiap laki-laki dan perempuan. 3. Demokrasi dan Islam. Tema demokrasi adalah salah satu tema yang paling menarik untuk didiskusikan. Di kalangan para intelektual Islam terdapat perbedaan pendapat dalam menanggapi permasalahan demokrasi. Apakah konsep yang mulanya warisan Barat ini sesuai dengan ajaran Islam yang diterapkan di negara Islam? Kalangan intelektual Muslim saling berbeda pendapat antara demokrasi dan syura. Sebagian dari mereka memandang demokrasi dan syura adalah hal yang identik. Sebagian yang lain memandang berbeda, yakni demokrasi dan syura adalah dua hal yang saling berlawanan. Sebagian lagi dengan maksud mendamaikan dua kubu yang berlawanan, ada pendapat bahwa antara demokrasi dan syura adalah dua hal yang mempunyai suatu sisi persamaan dan tidak sedikit juga sisi perbedaannya dengan Islam. Memang jika kita membicarakan tentang konsep demokrasi sesuai atau bertentangan dengan Islam memang tidak mudah, karena bagaimanapun konsep ini bermula dari Barat, yang tentunya mempunyai latar belakang alasan kemunculan sendiri. Meskipun begitu, tidak sedikit para ilmuwan Islam yang memandang bahwa konsep demokrasi sesuai dengan konsep Islam. Berbagai istilah yang dikenal dalam Islam kerap kali disamakan atau disepadankan dengan pengertian demokrasi, seperti keadilan, persamaan, musyawarah. Meskipun begitu, tidak sedikit ilmuwan Muslim menolak penyamaan antara demokrasi dengan beberapa istilah di atas, dengan alasan bahwa Muslim tidak diperbolehkan untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan terhadap segala sesuatu yang dipercaya bertentangan dengan hukum Allah, dan hal ini berbeda dengan demokrasi. Apapun boleh dinegosiasikan. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.